Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaida Widya Astuti, kelas 12 MIPA 1, nomor absen 13. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya mengenai sel volta dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut identitas dan CV saya. Sel volta atau sel galvani. Apa itu sel volta? Sel volta merupakan sel elektrokimia di mana energi kimia berubah menjadi energi listrik. Energi kimia disebut reaksi redoks, energi listrik disebut arus listrik. Tempat berlangsungnya reaksi redoks disebut elektrode. Elektrode dibagi menjadi dua, yaitu katoda dan anoda. Di katoda terjadi reaksi reduksi, sedangkan di anoda terjadi reaksi oksidasi. Reduksi mengalami penurunan biloks, sedangkan oksidasi mengalami kenaikan biloks. Untuk memudahkan penghafalan ini, kita menggunakan singkatan CRAO atau katoda reduksi, anoda oksidasi. Sebagai contoh, untuk oksidasi terdapat logam A yang mengalami kenaikan biloks menjadi A2+, plus 2E. Suatu reaksi dikatakan mengalami oksidasi apabila dari yang tidak bermuatan menjadi bermuatan. Selanjutnya, untuk reduksi, kita mempunyai logam B+, plus E, mengalami penurunan biloks menjadi B atau logam itu sendiri. Suatu reaksi dikatakan mengalami reduksi apabila bermuatan menjadi tidak bermuatan. Rangkaian sel volta. Rangkaian sel volta terdiri dari dua tabung yang berbeda, kemudian dimasukkan oleh logam atau kita menyebutnya dengan elektroda negatif dan elektroda positif. Kemudian dihubungkan dengan sumber arus listrik, lalu di tengah-tengah disebut dengan jembatan garam, di mana dia akan menyeimbangkan muatan di antara dua tabung tersebut, sehingga elektronnya akan tetap berjalan dengan baik. Untuk proses yang pertama adalah pada tabung yang pertama, atau pada tabel di kutub. Anoda akan mengalami proses oksidasi di mana X berubah menjadi X+, dan menghasilkan elektron yang akan berjalan masuk pada tabung yang kedua. Di sini terdapat peristiwa reduksi, yaitu ditangkap oleh Y. Di sini ada yang ditangkap oleh elektron, menghasilkan Y, begitu seterusnya. Elektron yang dihasilkan akan kembali pada tabung yang pertama, dan listrik akan terus berjalan. Notasi sel atau diagram sel volta. Penulisan sel volta mengikuti kaidah sebagai berikut. Tanda satu garis vertikal melambangkan batas fase komponen-komponen dengan fase yang berbeda, sedangkan tanda dua garis vertikal melambangkan jembatan garam yang memisahkan kedua setengah sel. Di sebelah kanan katoda reduksi, di sebelah kiri anoda oksidasi, dan di tengah-tengah dua garis vertikal terdapat ion. Selanjutnya, untuk aliran elektron dapat dilihat sebagai berikut. Arus listrik berupa aliran elektron pada sel volta disebabkan oleh adanya beda potensial antara anoda dan katoda. Hal ini disebut dengan potensial sel. Potensial sel dilambangkan dengan E-sel. Jika potensial sel ini diukur pada keadaan standar, yaitu suhu 25 derajat Celcius, tekanan 1 atm, dan konsentrasi larutan 1 molar, maka potensial hal ini disebut potensial sel standar atau E0 sel. Nilai potensial sel sama dengan selisih potensial kedua elektrode.
Katode adalah elektrode yang memiliki E0 lebih besar, sedangkan anode memiliki nilai E0 lebih kecil, atau E0 reduksi lebih besar daripada E0 oksidasi, sehingga secara sistematis dapat dituliskan sama dengan E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Jika potensial sel bernilai positif, itu berarti reaksi tersebut berlangsung secara spontan. Potensial elektroda standar ini mengacu pada potensial reaksi reduksi dari suatu zat. Jika unsur logam diurutkan berdasarkan potensial elektroda standarnya, maka akan didapatkan suatu deret keaktifan logam yang biasa disebut deret volta. Deret volta atau deret keaktifan logam adalah susunan unsur-unsur berdasarkan elektroda standar. Semakin positif harga E0 reduksi logam, maka semakin mudah logam tersebut tereduksi. Dalam deret volta, semakin ke kiri sifat reduktor, maka semakin besar sehingga logam tersebut cenderung mengalami oksidasi, dan E0 yang dimiliki logam semakin kecil. Semakin ke kanan, maka sifat oksidator semakin besar, dan sehingga logam tersebut cenderung mengalami reduksi, dan E0 yang dimiliki logam semakin besar. Berikut trik cara menghafalkan deret volta. Cara menentukan reaksi sel. Jika ada potensial listrik besar atau potensial listriknya bernilai positif, maka reaksi tersebut tetap. Sedangkan jika ada potensial listrik sel kecil atau potensial listriknya bernilai negatif, maka reaksi tersebut harus dibalik agar E0 bernilai positif. Berikut contoh soalnya. Yang pertama, ada Zn2 plus 2E- direaksikan menjadi Zn dengan E0 sel min 0,76 volt. Kemudian Cu2 plus 2E direaksikan menjadi Cu dengan E0 selnya plus 0,34 volt. Yang ditanya A. Katoda, B. Anoda, C. E0 sel, D. Reaksi sel, E. Aliran elektron, dan F. Notasi sel. Jawab. A. Katoda, yaitu Cu, B. Anoda, yaitu Zn. Kemudian C. E0 sel. Mengingat penjelasan sebelumnya, rumus E0 sel yaitu E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Jadi, plus 0,34 dikurangi minus 0,76 menghasilkan 1,1 volt atau spontan. D. Reaksi sel. Seperti yang sudah tertera di sebelah kiri, cara menentukan reaksi jika E selnya besar, maka reaksi tersebut tetap. Jadi, Cu2 plus 2E- menjadi Cu. Sedangkan Zn2 plus 2E- direaksikan menjadi Zn, E selnya kecil, maka harusnya dibalik. Jadi Zn direaksikan menjadi Zn2 plus 2E-. 2E- dicoret menjadi Zn plus Cu2 plus menghasilkan Zn2 plus Cu. E. Aliran elektron. Aliran elektron menggunakan rumus Kappan. Katoda positif, anoda negatif. Cu menjadi katoda dan Zn menjadi anoda. F. Notasi sel. Dari penjelasan sebelumnya, notasi sel dituliskan sebagai berikut. Untuk yang di tengah, ion. Yang di pinggir, logam. Zn sebagai anoda, Cu sebagai katoda.
Sel volta dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, baterai kering atau sel Leclanche. Baterai disebut sebagai elemen primer karena dia sekali pakai. Maksudnya ketika gayanya habis, maka dia tidak dapat dicas atau diisi ulang. Kemudian juga dikatakan sebagai sel kering karena air atau pelarut yang dipakai pada baterai sangat sedikit. Komponen-komponen pada baterai yang ada hanya berupa logam seng yang dipakai sebagai wadah atau pembungkus dari baterai itu berupa logam. Yang diingat karena baterai kering merupakan salah satu contoh sel volta, maka anodanya ini tidak bertindak sebagai kutub negatif dan positifnya berupa batang karbon. Tetapi batang karbonnya tidak aktif atau tidak dapat ikut bereaksi. Yang bereaksi adalah larutan elektrolitnya. Larutan elektrolitnya berupa campuran pasta yang terdiri dari MnO2, NH4Cl, dan sedikit air. Reaksinya sebagai berikut. Yang kedua, sel aki. Sel aki dikatakan sebagai elemen sekunder atau dapat diisi ulang. Kemudian juga dikatakan sebagai sel basah atau menggunakan banyak pelarut. Komponen-komponen sel aki. Anodenya terdapat di lempeng logam timbal atau Pb, sedangkan katodenya di lempeng logam oksida timbal atau PbO2. Dan elektrolitnya larutan asam sulfat atau H2SO4 yang encer. Reaksi selnya sebagai berikut. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.